Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Alberta Hildan Pradana. Saya Ferdi Ardiansyah. Di sini kami menjelaskan metode logika fuzzi. Fasi. Pengantar logika fasi. Logika fasi merupakan pendekatan matematika untuk memecahkan masalah yang terbuka dan tidak tepat dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang tidak sepenuhnya benar. Logika fasi mengizinkan nilai kebenaran antara 0 dan 1 dan dikembangkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal benar 1 dan salah 0. Konsep dasar logika fuzzi. Logika fuzzi adalah pendekatan heuristik yang memungkinkan pemrosesan pohon keputusan yang lebih maju dan integrasi yang lebih baik dengan pemrograman berbasis aturan. Logika fuzzi merupakan generalisasi dari logika standar. Ia di mana semua pernyataan memiliki nilai kebenaran 1 atau 0. Dalam logika fuzzi, pernyataan dapat memiliki nilai kebenaran parsial seperti 0,9 atau 0,5. Himpunan fuzzi derajat keanggotaan antara 0 sampai 1. Fungsi keanggotaan menunjukkan seberapa besar suatu nilai termasuk dalam suatu himpunan. Operator fuzzi n minimal or maksimal, not 1 sampai mu. Untuk komponen logika fasi yaitu ada 4. Logika fasi memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah fusifikasi, yaitu proses mengubah nilai masukan tertentu menjadi beberapa derajat keanggotaan himpunan fasi berdasarkan seberapa baiknya kecocokannya. Kedua, aturan fasi atau basis pengetahuan. Ini adalah aturan jika maka yang harus diikuti, seringkali berasal dari pendapat ahli atau melalui pendekatan yang lebih kuantitatif. Yang ketiga ada metode inferensi, cara memperoleh kesimpulan fasi akhir berdasarkan derajat keanggotaan variabel input pada himpunan fasi dan aturan fasi yang terperinci. Keempat, defusifikasi, proses mengubah kesimpulan fasi menjadi nilai output yang terperinci. Integrasi dengan sistem AI lain. Yang pertama, fuzzy neural system. Gabungan fuzzy dan neural network menggabungkan kelebihan jaringan saraf tiruan atau pembelajaran adaptif dengan logika fuzzy penanganan ketidakpastian. Yang kedua, fuzzy genetic algorithm. Optimasi fuzzy dengan algoritma genetika. Menggunakan algoritma genetika untuk mengoptimasi parameter fuzzy seperti fungsi keanggotaan dan rule base. Yang ketiga, fuzzy expert system. Sistem pakar berbasis aturan fuzzy. Yang keempat, fuzzy machine learning. Fuzzy logic dipadukan dengan algoritma machine learning seperti decision tree, SVM, atau clustering. Kelebihan dan kekurangan logika fasi. Untuk kelebihannya, yang pertama ada logika fasi lebih cenderung mencerminkan masalah dunia nyata daripada logika klasik. Algoritma logika fasi memiliki persyaratan perangkat keras yang lebih rendah daripada logika boolean klasik. Algoritma fasi dapat menghasilkan hasil yang akurat dengan data yang tidak tepat atau tidak akurat. Dan untuk kekurangannya, keakuratan sistem dapat terganggu karena sebagian besar sistem bekerja pada data dan input yang tidak akurat.
Tidak ada pendekatan sistematis tunggal untuk memecahkan masalah menggunakan logika fasi. Akibatnya, banyak solusi muncul untuk masalah tertentu yang bisa menyebabkan kebingungan. Kelemahan utama dari sistem kontrol logika fasi adalah bahwa algoritma ini sepenuhnya bergantung pada pengetahuan dan keahlian manusia. Kita harus memperbarui aturan sistem kontrol logika fasi secara teratur. Contoh studi kasus. Di sini kami menggunakan studi kasus di sistem pendingin otomatis. Input suhu ruangan dan output kecepatan kipas. Aturan jika suhu rendah maka kipas berjalan lambat. Jika suhu sedang maka kipas berjalan sedang. Yang ketiga, jika suhu tinggi maka kipas berjalan cepat. Simulasi perhitungan. Suhu input 30 derajat Celcius. Fungsi keanggotaan mu sedang 0,5 artinya suhu 30 derajat Celcius termasuk ke dalam kategori suhu sedang. Dengan derajat keanggotaan 0,5 atau setengah kuat. Yang kedua, mu panas 0,7 artinya suhu 30 derajat Celcius termasuk ke dalam kategori suhu panas dengan derajat keanggotaan 0,7 atau cukup kuat. Perhitungan akhir atau diffusifikasi menggunakan metode centroid. Contoh hasil akhir, kipas berputar dengan kecepatan 68%. Dan ini adalah contoh gambarannya untuk studi kasusnya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Untuk kesimpulan, logika fasi merupakan pengembangan dari logika klasik yang menggabungkan ketidakpastian yang menjadi faktor dalam pengambilan keputusan manusia. Logika fasi sering digunakan untuk memecahkan masalah yang rumit di mana parameternya mungkin tidak jelas atau tidak tepat. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.